untuk RPS, untuk segala sesuatu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini sudah Ibu entry di spot ya, silakan Anda lihat mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ke-16. Kemudian deskripsi mata kuliah ini gunanya apa, begitu ya, itu sudah insya Allah sudah lengkap ada di spot UPI Edu begitu. Jika ada mahasiswa yang belum terentry namanya, ya sudah kontrak atau misalnya ketinggalan kontrak sehingga tidak ada namanya, tolong diurus segera supaya nanti tidak menyulitkan kedua belah pihak gitu ya, mahasiswa dan dosen. Karena kalau di akhir diurusnya seperti semester lalu tuh ada yang nyasar gitu ya, namanya ada di 2A misalnya tapi dia kelas 2B. Nah, itu kan agak menyulitkan ya untuk nanti di akhir entry nilai ya. Kemudian bukan di akhir aja sih, untuk penilaian setiap komponen tugas itu juga agak riweh gitu ya, karena kebanyakan dosen kan mengajar tidak hanya satu kelas gitu dan tidak hanya satu mata kuliah. Sehingga ini betul-betul harus rapi begitu ya, administrasinya harus tertib. Ada nggak di kelas A etnografi yang namanya belum tercantum di daftar hadir, ada? Tidak ada. Aman ya semuanya? Oke, aman ya. Oke, mungkin Ibu mau absen dulu ya. Absen kelas 2A mata kuliah etnografi Indonesia dan etnopedagogi. Sebentar Ibu buka dulu spotnya. Sebentar, salah. Bukan di daftar mahasiswa ya. Harusnya di monitoring. Kelas 2A itu ada berapa mahasiswanya? Ada 46, Bu. 46. Ini di spot ada, oh ya pas ya, 46. Oke. Baik, kita mulai ya. Yang Ibu panggil mohon dibuka ya kameranya. Sudah siap? Pertama, oh ini nggak ngurut ya, ini berdasarkan apa sih? NPM, nomor induk mungkin ya? NIM ya? Iya, berdasarkan NIM. Oh, nggak alfabetis begitu. Oke, baiklah. Yona Shakila, ada? Hadir, Ibu. Oke. Ini Anda semua sehat ya kondisinya ya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin tahu ini yang paling jauh ada di mana? Atau sekitar Jawa Barat semuanya, apa ada yang di luar Jawa atau di luar negeri mungkin ada? Iren, Bu. Iren, di mana Iren? Masih di Papua, Ibu. Masih di Biak. Iya, Biak ya. Mudah-mudahan aman ya di sana ya. Karena kemarin dengar ada ini lagi ya kejadian, tapi bukan di Biak mungkin ya, itu ya. Di Sorong gitu, di mana? Ya, mudah-mudahan lancar sinyalnya, karena pernah di tahun lalu di Jayapura itu ada gangguan apa ya, nggak tahu benar, nggak tahu pokoknya Ibu mah husnuzon aja, mudah-mudahan jujur gitu ya. Ada gangguan dari fiber optik bawah laut katanya gitu, sehingga si anak ini tuh cara kuliah gitu. Nah, mudah-mudahan sudah selesai gitu ya masalahnya, perbaikan jaringan di Papua. Nggak tahu Papua sebelah mana lagi ya.
Kalau Biak Papua mana? Papua atau Papua Barat? Papua, Ibu. Papua ya. Oke. Iya. Iren ya. Bu. Ibu ya. Izin konfirmasi, Bu. Iya Tadi ya, saya silakan. udah tanyain ke Prodi, kalau kita 2 SKS, Bu, jadinya. 2 SKS. Jadi Ibu harus ganti ya di spot untuk durasi karena kalau 2 SKS kan berarti lebih pendek ke durasinya gitu. Oke, siap. Aisyah, ada Aisyah Lutfi. Ada Ibu. Raihana, Hadir. hadir. Kalau boleh disebutkan juga Anda sekarang ada di mana gitu ya, di kota apa? Tadi mulai dari yang pertama, Yona tadi di mana Yona? Masih di Palembang, Ibu. Palembang, kota Palembang ya? Ya. Ya, Aisyah di mana? Sekarang saya udah di Bandung, Bu. Bandung, aslinya? Depok. Depok ya. Raihana di mana? Saya di Bojonegoro. Jawa Timur ya? Bojonegoro itu Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur, Jawa Bu. Timur ya? Iya. Ya. Banjarnegara baru Jawa Tengah. Ya, oke. Next, Angelin Ananta. Hadir, Ibu. Sekarang saya ada di Bogor. Bogor. Oke. Resa Puspa. Di mana, Neng? Hadir? Ibu. Iya. Di Cianjur. Cianjur ya. Baik. Noni. Hadir, Bu. Noni di mana, Non? Saya masih di Sukabumi, Bu. Sukabumi ya. Sekalian Ibu ingin tahu Anda orang mana begitu ya. Tista. Hadir, Bu. Saya masih di Tasik. Asik. Baik. Next, Upi Nazwita. Hadir, Ibu. Di mana Upi? Sekarang lagi di Bandung. Bandung. Asalnya emang bukan orang Bandung. Bukan dari Bengkulu, Ibu. Oh, sudah sampai ya di Bandung ya? Ya. Ya. Selamat datang berarti ya di Bandung. Susanto Arik ada? Iya ada ya. Ini PJ ya? Ada, Bu. Ya, panggilannya Arik ya? Iya, Bu. Ya. Di mana ini Arik? Saya di Bandung. Di Bandung. Oke. Kurotun Salsabila. Ada? Iya, Bu. Hadir. Hadir? Di mana, Neng? Hadir. Asalnya dari Palembang, sekarang udah di Bandung. Oh iya. Yang dari luar kota sudah di Bandung berarti sudah stay di kos gitu mungkin ya? Meskipun belum ada perkuliahan luring ya? Karena atau mungkin di tempat saudara? Setahu Ibu, kos-kosan di UPI sekarang sepi sekali begitu karena sudah hampir 2 tahun. Per Maret 2022 ini udah 2 tahun kuliahnya memang via online semua gitu. Oke, selanjutnya Ishak. Hadir, Bu. Hadir. Ishak di mana? Saya lagi di Medan, Bu. Masih di Medan ya? Iya, Bu. Ya, baik. Amelia Azra. Hadir, Bu. Mm-mm. Aku lagi di Bandung. Aku di Bandung. Kenapa lupa? Ya, Bu. Iya. Ya. Ratna Dwi Anjani. Hadir, Ibu. Mm-mm. Di mana, Neng, ini? Oh, ini sudah di Bandung, Bu. Sudah di Bandung ya. Ya, kemudian Della First. Ini teh First gitu bacanya? Iya, Bu. Iya, First Lagi tanya. di Garut. Lagi di Garut. Lagi di Garut, Ibu. Iya, orang Garut mungkin ya. Atau orang mana? Orang Garut, Bu, emang. Oh iya. Baik. Anita Veronica. Hadir, Ibu. Di mana, Neng? Dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Sri Fatimah Nurhayati. Hadir, Ibu.
Hadir ya. Sekarang di Cimahi. Di Cimahi. Iya. Tadi Sri ya. Sekarang Eldita. Hadir Ibu, Mm-mm. lagi di Bogor. Bogor. Ya, baik. Adelia. Hadir Bu dari Bandung. Bandung. Reza Avicenna. Hadir Bu. Mm-mm. Sekarang lagi di Bandung Bu. Udah di Bandung maksudnya. Orang mana aslinya? Orang Bogor Bu. Orang Bogor. Ya. Inka Mariana. Hadir Ibu. Ya, di mana ini, Neng? Di Subang. Subang. Ya. Kemudian Diki Firmansyah. Hadir Ibu. Masih di Ya, Cianjur, Bu. Cianjur ya. Ya. Rizky Wisudanto. Hadir Bu Di mana Rizky? di Bandung. Di Bandung ya. Alni Sabita Atsari Putri. Hadir. Ada. Hadir. Di mana, Neng, ini? Hadir dari Bandung. Bandung ya. Arya Pradana. Hadir Ibu. Saya Arya. sekarang lagi di Bandung dan emang orang Hmm. Bandung. Oh, orang Bandung ya. Ya. Salwa Nabila. Hadir Bu, Hmm. di Di Bandung. mana nih? Di Bandung. Ya. Masih dominasi Bandung. Kedua Bogor mungkin ya. Next. Tadi teh sampai Salwa ya. Sekarang berarti Adinda Tri Alfiah. Panjang juga namanya. Ya, ada? Hadir Bu. Hadir. Adinda di mana? Masih di Cianjur Bu. Cianjur ya. Next, Ki Agus Muhammad Laudi. Hadir Bu. Sekarang lagi di Katapang. Katapang teh Bandung Selatan. Iya, Oh Kabupaten. iya. Iya, iya. Kemudian Nabila Nisa Nanda. Panjang-panjang ya namanya. Iya, di mana, Neng? Dari Sumedang. Sumedang. Ya. Sumedang itunya udah jadi ya, sebagian ya, Cisumdawunya katanya. Baru Iya. sampai yang Rancakalong. Iya. Lumayan lah ya. Memotong waktu, tapi nanti harus bayar kalau mau ke Sumedang ya. Siap-siap ekstra dana begitu. Ya, next. Kemudian Rahmi Nursyita. Ada? Hadir Bu, Di mana Rahmi? yang lagi di Bandung. Bandung. Iya. Next, Trasta. Hadir Bu. Trasta di mana? Sekarang di Bandung. Di Bandung ya. Elva Rizkia. Hadir Bu. Hadir. Orang Ya. Majalengka. Majalengka. Ya. Kemudian Sandra Aulia. Hadir Bu, di Ya. Bandung. Bandung. Widya Sri Nuraini. Hadir Bu, di Bandung Bu. Bandung ya. Nabika Naja. Ada? Nabika Hadir Bu. hadir ya. Nabika di mana? Bandung Barat Bu. Bandung Baratnya Lembang. Di dekat Padalarang, Cikalong Wetan. Oh, iya, iya. Ya. Baik. Dan di Prananda. Dan di... Tadi ada berapa orang yang hadir ya? Ini siapa yang ngechat? Ada 47. Pas mungkin ada trouble gitu dengan Nandi. Dandi kalau Dandi, ya. Dandi kalau saya cari belum Masuk? join ya 47 Oh. sama Ibu Siti Komariah. Assalamualaikum Bu Siti. Udah masuk ya Ibunya? Iya. Belum on gitu?
Ya, sambil nunggu Bu Siti join ya, kita lanjut dulu absen. Tadi sampai Dandi ya, kemudian sekarang M. Rizky Sanjaya Rifai. Hadir, Bu. Ya. Di mana ini Rizky? Lagi di Bandung, Bu. Bandung ya. Muhammad Farhan Oktama. Hadir, Bu. Sekarang masih di Tangerang. Tangerang ya. Ai Nurul Fahmi. Hadir, Ibu. Ya, Ai di mana? Di Tasik, Bu. Tasik. Febi Febrianti. Febi hadir, Bu. Dari Bandung dan masih di Bandung. Ya. Arvita Dwianti. Hadir, Bu. Sekarang lagi di Bandung. Bandung ya. Dwi Arif. Hadir, Bu. Sekarang sudah di Bandung, Bu. Bandung ya. Safina Bahis. Hadir, Bu. Ya. Lagi di Bandung. Oke. Iren. Oh, ini Iren yang di Biak ya? Iya, Ibu. Iya. Iya, oke. Terima kasih. Ajeng Nabila. Hadir, Ibu. Ajeng di Depok, Bu. Depok. Baik. Kemudian Muhammad Riyadhah Mujahidan. Hadir, Bu, di Bandung. Di Bandung ya. Terakhir Deva Tri Rahma. Hadir, Bu. Masih di Cirebon. Cirebon, baik. Sudah semuanya di absen ya. Tadi ada satu yang belum hadir, yaitu Dandi ya. Kita masih tunggu beliau untuk join bersama. Bu Siti, halo. Assalamualaikum. Belum ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Punten, Oh, mohon. Ibu. sinyalnya. Oh, Ya. iya. Mangga Ibu, bade dibuka heula ku Ibu. Mohon. Mohon. Sebentar ini. Mohon, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelas 2A ya, Bu Mirna. 2A, tadi sudah 2B-nya ya, Bu Mirna? 2B hari Jumat Ibu jam hari 7. Alhamdulillah pertemuan pertama sudah dilaksanakan, Bu. Tapi mau ngontak ke Ibu teh bilih gitu Prof Dadan kan ya Bu ya. Kumaha Ibu sayana Ya, nanti kontak kali-kali sama dengan- Ibu. Oh iya. Kali-kali dengan Ibu, nanti kalau ada padanan di Bandung, nanti kita gabung ya. Mangga Bu, siap. Namanya, sekarang dengan pembelajaran seperti ini, mungkin kalau tidak ada rapat, insya Allah bisa Iya. masuk ya. Iya, mangga. Mahasiswa sekalian, ini jumpa dengan Ibu dan Bu Mirna, ya, juga dengan Prof Dadan dalam mata kuliah etnografi dan etnopedagogi, ya. Ini ada 45 orang ya yang masuk di Zoom ini, 46 dengan Bu Mirna dan Ibu 1, jadi 47 ya. Mahasiswanya ada 45 orang. Apakah di sini hadir semua atau ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk, Bu. Dandi. Siapa, A? Dandi. Oh, Dandi. Ya, kenapa? Ada berita? Tidak ada, Bu. Ada. Saya telepon juga Mudah-mudahan. berdering aja. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan belum masuk itu karena tidak ada apa-apa ya. Maksudnya sehat walafiat ya. Dan kita semua juga yang ada di kelas ini, di kelas online ya, di melalui perantaraan perkuliahan daring, kita semua berada dalam kesehatan, keafiatan ya, dan bisa menjalankan semua aktivitas dengan lancar ya. Pada hari ini adalah hari pertama di kelas sosiologi, kelas etnografi dan etnopedagogi, sebab waktu hari Selasa kemarin merah ya, tanggal 1-nya merah. Jadi ini adalah hari kuliah pertama. Nah, di kuliah pertama ini kita nanti akan mengkaji 2 konsep berkenaan dengan
mata kuliah ini. Yang pertama etnografi, ya. Yang kedua etnopedagogi. Nah, etnografi ini mungkin nanti ketika dikaji ya, nanti di RPS-nya akan mengkaji berbagai macam gambaran ya, karena etnografi ini berbicara, etnografi membicarakan atau menggambarkan etnis-etnis yang ada di Indonesia ya. Mungkin nanti kita di dalam secara teoritis akan memolakan bagaimana sih gambaran dari suku bangsa di wilayah Indonesia Barat ya, misalnya dengan salah satu contoh di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur gitu ya. Kemudian sebetulnya ketika kita menggambarkan gambaran suku bangsa ya, mungkin kita akan melihat pola-pola yang diutarakan oleh Kuncharaningrat ya. Ada bagaimana cara menggambarkan gambaran suku bangsa itu ya. Ada aspek-aspek yang perlu ditonjolkan. Pada umumnya berkenaan dengan 7 unsur kebudayaan universal gitu ya. Di samping ada latar belakang munculnya etnis itu secara sosial budaya seperti apa ya. Nah, nanti juga kita akan membicarakan etnopedagogi ya. Ketika membicarakan suku bangsa, maka akan banyak kearifan-kearifan lokal yang ada di dalam suku bangsa itu ya. Baik itu lokal knowledge ya, ataupun lokal wisdom ya, lokal wisdom, lokal knowledge yang akan menjadi landasan atau praktik pendidikan ya. Sehingga berbasis kearifan lokal itu bagaimana itu dijadikan sebagai basis atau dasar atau landasan pendidikan ya, khususnya di dalam pembelajaran sosiologi gitu ya. Mungkin nanti Bu Mirna akan menayangkan bagaimana RPS-nya, tapi Bu Mirna di dalam rangka pembelajaran daring ini kita juga harus menggunakan spot ya. Nanti mungkin kita simpan di spot bagaimana pembelajaran mandirinya ya, untuk mengeksplorasi berkenaan dengan konsep, teori berhubungan dengan tema-tema mata kuliah ini ya, bahan-bahan kajiannya. Karena nanti akan berbicara bahan kajiannya itu di samping konsep etnografi yang tadi Ibu sampaikan juga etnopedagogi ya. Mungkin juga kita akan menggandeng dan mengeksplorasi metode etnografi ya, karya Spradlin ya. Sebab di situ mengungkapkan bagaimana etnografi sebagai metode ya, metode penelitian ya, metode penelitian yang dilakukan baik untuk masyarakat kekinian ya, masyarakat kontemporer ataupun juga masyarakat tradisional. Dalam hal ini mungkin masyarakat adat ya, atau masyarakat terasing ya. Sebab kalau kita melihat perkembangan etnografi yang menjadi cikal bakal keilmuan antropologi sekarang itu sudah berkembang dijadikan sebagai metode ya. Etnografi itu sekarang sudah dijadikan metode dalam penelitian ya. Anda bisa nanti dibaca khusus tentang itu buku karya Spradlin ya, dengan judul Metode Etnografi. Di mahasiswa prodi sosiologi sudah ada yang menerapkan etnografi sebagai metode, itu salah satunya skripsinya Bu Puspita ya. Nah, itu menggunakan metode etnografi sebagai metode penelitiannya, meskipun mungkin belum semaksimal yang diharapkan oleh Spradlin gitu ya. Nah, tapi sudah dicobakan. Ada mahasiswa yang mencoba ya, mencoba dengan menggunakan metode etnografi ini. Mahasiswa sekalian, nanti Ibu dan Ibu Mirna
akan menyimpan tugas-tugas individualnya, hal-hal yang dipelajari berkenaan dengan tema-tema atau bahan kajian etnografi dan etnopedagogi ini di spotnya ya, di link spotnya nanti diinikan. Mahasiswa sekalian, tadi Ibu dengar ada yang berasal dari Jawa Barat ya, ada yang dari Cirebon gitu ya. Tadi ada yang dari Kalimantan nggak ya? Ibu nggak mendengar. Tidak ada ya? Tidak ada Ibu, ada dari Biak Bu. Oh, Papua. Biak. Iya. Oh, ada yang dari Papua. Siapa? Siapa coba? Tadi Iren ya. Iren, mana Oh, Iren? Iren. Iren. Coba Neng dimunculkan ini ya. Nah, Halo Ibu. Halo Iren. Iren berarti sekarang semester 2 ya Neng? Ini tuh 2000 Iya Ibu. semester 2 ya. Iren, sebelumnya ya Ibu ucapkan selamat ya. Anda mungkin sudah semester 2 sekarang ya. Anda melalui program Pemda ya, Neng? Iya Ibu, program yang dari pemerintah namanya ADI. Nah, karena Anda sudah punya kesempatan untuk studi, sekarang masih di Biak? Neng? Iya Ibu masih. Masih di Biak Iya ya? masih Bu. Kenapa di perkuliahan pertama ini Ibu lebih menekankannya, khususnya pada Iren dan teman-teman yang lainnya, sebab pengalaman membuktikan mahasiswa-mahasiswa yang dari Papua itu tidak berhasil sampai akhir, ya. Jadi mohon dengan sangat ya, Neng Iren harus semangat ya, meskipun di masa pandemi, untuk menuntaskan pendidikannya di UPI secara tepat waktu ya. Ya minimal 8 semester lah ya. Tepat waktu supaya Neng Iren bisa membangun ya masyarakat di sana khususnya di Biak ya. Sehingga Neng balik ke Biak meskipun sekarang secara fisik masih ada di Biak ya. Dalam arti kata ilmu-ilmunya bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah Biak khususnya dan Papua pada umumnya ya. Semangat ya Neng, jangan sampai tergoda oleh berbagai macam hambatan. Banyak kakak-kakak Anda yang tergoda nih ya, tergoda sehingga waktu zamannya sebelum pandemi lebih banyak di luar daripada di kampus ya. Kalau sekarang Neng kan lebih banyak dulu di rumah karena situasinya memang masih seperti ini ya. Semangat, mudah-mudahan Neng Iren bisa menyelesaikan studi sebagaimana harapan kita semua, masuk semua dan keluar semua sama-sama ya. Ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera? Tidak ada ya. Jadi Palembang Bu, tadi ada. Oh, ada Palembang, mana nih? Sumatera Selatan. Siapa? Saya Ibu. Siapa Neng? Yona Ibu. Oh, Yohana. Yohana dari Palembang. Apakah dekat Tunggu Buntung? Apa nih? Tangga Buntung. Tangga Buntung? Jauh Bu. Oh, jauh. Neng di Ya. mana? Yona di Palembang kotanya, di Kalidoni. Oh, di Kalidoni. Ya, Ibu pernah ke sana singgah di Tangga Buntung ya. Sebab mahasiswa S2 Ibu riset di sana karena orang Palembang ya. Waktu itu pengen dikunjungi Ibu ke Tangga Buntung ya. Ibu ngelewat gitu ya ke pasarnya, ada kan? Pasar Tangga Buntung. Iya, ada. Nah, ke situ tapi Neng, Ibu suka sedih kalau ingat ke Tangga Buntung itu karena mahasiswa Ibu yang dibimbing oleh Ibu itu meninggal dunia. Ya. Dia meninggal dunia dalam keadaan punya bayi ya. Jadi Ibu suka sedih kalau ingat mahasiswa yang Ibu bimbing S2 itu ya. Dia sudah S2. Nah, mudah-mudahan saja Neng juga bisa menyelesaikan ya tugas studinya tepat waktu. Ya.
Ini Ibu tadi sudah berkenalan, ada wakilnya dari Sumatera, ada wakilnya dari Papua, ada wakil dari Sulawesi? Tidak ada? Sulawesi tidak ada? Tidak ada, Bu. Wakil dari Jawa Tengah, siapa? Ada orang Jawa Tengah? Mau wong Solo, mau wong Jogja, mau wong Brebes, ya? Silakan. Jawa Ada? Timur, Bu, tadi Oh, ada. Jawa Timur siapa, Neng? Wong Surabaya. Bukan? Bojonegoro. Oh, silakan Bojonegoro. Mana lihat dulu, Ibu. Iya, Bu. Ya, silakan, Neng. Mau ngomong pakai bahasa Jawa, Bu? Boleh. Boleh. Tidak akan ditangkap oleh anggota DPR, ya? Niki mau ngomong apa, Bu? Ngomong bahasa Jawa. Ya. Ya, kalau teko iki punten ya, Bu. Saya nek misalnya nggak bahasa Jawa iku ngarahe ke kasar gitu, Bu. Oh, gitu. Sing alus soalnya kudu wong Jawa Tengah. Ya. Nggih. Silakan memperkenalkan diri, mau bahasa Jawa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Sunda juga boleh. Assalamualaikum, Rek. Jenengku Rere. Aku teko Jawa Timur, tepate Bojonegoro. Lek misalnya pengen teko nang Bojonegoro, ngomongnya nang aku ben bisa ketemu. Oke. Terima kasih. Ngartos sendok. Nggih, Bu. Semua ngerti nggak? Ngertos. Oh, ngertos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa katanya? Apa, Neng? Teko katanya, Bu. Apa katanya tadi? Kalau ngertos? Ngertos iku ngerti, Bu. Mudah dimengertos namanya. Kalau di siki-siki, Bu. Ini mah bahasa Malaysia tuh, siki-siki. Sikit-sikit. Itu yang coba Ibu mau denger nih bahasa Biak tuh, Neng Iren. Sok, Neng Iren. Biar kita, karena sedang mempelajari etnografi. Neng Iren, sok, memperkenalkan diri pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Biak. Ibu kalau Iren sendiri dari kecil biasanya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Papua yang kayak ngomong sako gitu. Jadi bahasa daerahnya sendiri Irennya nggak tahu gitu, Ibu. Jadi nggak bisa ngomong bahasa Biak. Oh, bahasa apa tuh? Sok, bahasa aja yang Neng bisa. Dari kecil diajarin bahasa Indonesia aja, Bu. Jadi bahasa Biaknya kurang bisa ngomong. Bahasa Biaknya kurang. Bahasa yang lainnya, yang suku lain, apa Amongme, Dani, atau non itu teh anu di Telukon Damat teh? Nah, banyak beda-beda bahasa, Bu. Ya. Daerah banyak. Yang sedikit aja. Nama saya Iren pakai bahasa Papua, sok, Neng. Bahasa Biak ngitung Iren bisa, Bu. Cuman kalau untuk ngobrol kayak perkenalan gitu yang susah, Bu. Kalau untuk menghitung gitu bisa. Soalnya diajarin gitu. Sok atuh berhitung 1 sampai 10. Jadi 1 itu eser, kalau 2 suruh, kalau 3 kior, 4 fiak, 5 rim, 6 monem, fiak, rim, monem, fik, kuar, siu, sampur itu 10, Ibu. Jadi eser, suruh, kior, fiak, rim, monem, fik, kuar, siu, sampur, Ibu. Sama untuk Iren ya. Nah, Iren, kita sudah belajar bahasa Papuanya 1 sampai 10. Ada yang bisa mengulang? Susanto, Arik, bisa nggak? Tuh. Ulangi dari 1 sampai 10 yang disebut Iren. Nggak bisa, Bu, nggak hafal. Oh, nggak hafal. Ai Susanto dari mana? Dari Cirebon. Ini wong Cirebon. Ayo wong Cirebon, silakan memperkenalkan diri. Tapi saya orang Cirebon juga, bahasanya bahasa Sunda, Bu. Oh, orang mana tuh?
Ya Cirebonnya di bagian baratnya gitu. Di Oh, dekat Cirebon. Majalengka Kuningan. Oh, Maja Kuning ya. Maja Ayu Kuning. Ya, Ciayu Maja Kuning. Si Ayu Maja Kuning. Sok, atau orang Majalengka, silakan. Bahasa naon we yang dipahami. Bisa sih dikit-dikit bahasa Cirebon, cuma ini bahasa sehari-hari gitu. Jadi mungkin agak kurang sopan gitu, Bu. Kalau Anda lebih bisa bahasa Sunda, is okay. Sok, Ibu mendengarkan. Aduh, gimana ya? Sok atuh, kalau tidak bisa bahasa Sunda, bahasa apa aja yang bisa? Ya, Bahasa Arab juga bahasa boleh. Indonesia aja, bahasa Sunda juga Boleh. kaku, Bu. Aku Iya. orang kapiten. Ya, sok A. Iya, Bu. Treat A. Perkenalkan, nama saya Susantarik Prasetya, asal dari Cirebon. Hobi jalan-jalan, motor-motoran, begitu, Bu. Terus? Kemana wae motor-motoran jalan-jalannya? Buat kalau motor-motoran mah ya nggak jauh-jauh sih, kayak cuma keliling kota aja gitu. Keliling kota, ya? Iya. Terima kasih, A. Susanto. Iya, Arif, Tadi Bu, ada bahasa yang... Indramayu, Bu. Silakan, Indramayu. Sok. Mana nih yang dari Indramayu? Iya, Bu. Kan memperkenalkan diri. Indramayu. Hai, Iya, Bu, baik, Bu. Indramayu. Perkenalkan diri ya, Bu ya? Iya, boleh. Ya, Bu. Nama Kula Dwi Arif. Sering dipanggil sebentar, Bu, malu, Bu. Biasa diundang Arif, Bu. Ya. Umay ning Desa Penganjang, Bu. Ya, Bu, udah, Bu. Ya. Saudari Arif ya, dari wong Indramayu ya. Ngertos ya sedoyono ya. Enggi ngertos, Bu. Ngertos ya. Gitu ya. Nah, Ibu tadi mendengar ya beberapa dialek yang muncul ya dari Palembang, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Biak, dan dari Cirebon, serta Indramayu dan itu namanya Majalengka ya, paduan antara Cirebon dan Majalengka. Ya. Kenapa Ibu pengen mengeksplorasi itu ya? Karena kita akan membicarakan etnografi di dalam mata kuliah ini, ya. Nah, di dalam kerangka etnografi salah satunya ada bahasa. Ada bahasa ya, di samping ada kesenian, peralatan rumah tangga ya. Dan sebagainya. Nanti mungkin kita ini. Bu Mirna mungkin nanti kita dalam metode best case-nya, karena sekarang itu ada penajaman dan pengokohan untuk menggunakan metode best case ya. Nah, di dalam etnografi kita nanti mungkin bisa eksplorasi Bu Mirna, sebetulnya masalah-masalah apa yang timbul ya di dalam etnis kita ya, ketika kita gambarkan. Nah, sekarang ada yang tadi Ibu dengar, saya teh orang Biak gitu ya, lahir di Biak, tapi tidak memahami bahkan tidak bisa menyebut bahasa daerahnya gitu ya. Nah, itu juga masyarakat atau suku bangsa itu adalah pendukung kebudayaan itu sendiri kan. Kalau seandainya suatu bahasa ibu tidak dibelajarkan pada generasi berikutnya, maka bahasa itu akan hilang.
Kan gitu ya? Maka bahasa ibu itu akan hilang. Sedikit demi sedikit akan menghilang. Ya. Nah, termasuk di lingkungan Sunda. Sekarang banyak orang-orang Sunda yang tidak bisa bicara bahasa Sunda. Ya. Anak-anak milenial sekarang lebih paham dengan bahasa Korea dibanding dengan bahasa Sunda. Gitu ya. Kadang berbahasa Sundanya bahasa Sunda kasar. Kan begitu ya. Nah, menurut perkataan orang Jepang ya, Profesor Mikihiro, dia mengatakan bahwa Sunda teh beunghar, ya dia sangat fasih berbahasa Sunda, Sunda yang lemes sekali. Ibu sampai terkesima ya, ketika Master Mikihiro ya, Profesor Mikihiro mengucapkan bahasa Sunda yang sangat lemes gitu ya, sangat santun, sangat lantong gitu ya. Nah, menurut beliau bahasa itu, terutama bahasa ibu, punya makna yang dalam, ya, punya makna dalam dan tidak bisa diungkapkan oleh bahasa lain. Coba Anda perhatikan, ini ada orang Sunda nih di sini. Ada orang Sunda banyak? Ketika Anda banyak, ya, ini rasa Anda. Ketika Anda dinasehati oleh ibu bapak Anda, kemudian dipegang kepala Anda, diusap kepala Anda, apalagi kalau masa-masa Idul Fitri ya, diusap, tapi ibu bapak Anda menyebut kata begini, anaking, hidup anaking, sebenarnya diusap ini tehnya, bla 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 bla, tapi dimulai dengan anaking, hidup anaking, dengan kalimat atau dengan kata anakku. Coba ada rasa bahasa apa? Nih, orang Sunda coba tanggapi dulu. Ada ya? Iya, kenapa Bu? Yang tadi Ada perbedaan nggak ketika orang tua? ada Bu. Soalnya kalau misalnya kan kalau misalnya orang Sunda tuh identik sama yang lemah lembut ya, apalagi kalau sambil diusap gitu kepalanya, dan bahasanya pun bahasa yang santun gitu, sopan, pasti rasa ke kita sebagai anak dari orang tua itu pasti bakalan lebih tenang, lebih nyaman kayak gitu. Beda sama kalau misalnya orang tua kita pakai bahasa yang kasar kayak gitu Bu, apalagi sambil nunjuk-nunjuk. Jadi menurut itu ada apa ya, kasih sayang ya, ada rasa kasih sayang dengan bahasa itu, ya, apalagi bahasanya yang tadi yang lemes ya, anaking, hidup anaking, ya. Nah biasanya kan kalau orang tua dulu, ini terutama generasi ibu, kalau kita mau kuliah, mau sekolah, atau mau ada karya wisata ya, keluar dari lingkungan sekolah, keluar dari rumah, atau ada kegiatan apapun, anaking hidup kudu bisa ngajaga diri gitu. Anaking hidup harus begini gitu ya. Nah, itu terbukti oleh Arya bahwa itu mempunyai ikatan emosi ya, ikatan emosi yang sangat tinggi antara orang tua dengan anak ya. Berbeda dan punya makna yang tidak terlalu emosional ya, dengan bahasa-bahasa biasa gitu ya. Jadi itu mah penuh dengan kecintaan, kasih sayang ya. Seperti ada namanya, ada aliran gitu ya. Alirannya bukan aliran listrik, tapi aliran kasih sayang ya, aliran kadedeh kanyaah gitu ya kalau istilah Sundanya. Nah, itu yang diungkapkan oleh Profesor Mikihiro sebagai seorang Jepang yang melihat bahasa Sunda dari outgroup ya. Dia outgroup karena dia orang Jepang. Tapi dia menyadari betapa beungharnya bahasa Sunda. Sehingga sekarang ketika bahasa Sunda digugat oleh anggota DPR ketika rapat, itu kan orang Sunda muriang ya. Untuk apa namanya, kenapa menjadi masalah bahasa Sunda gitu ya. Nah, kita nanti akan mengeksplorasi masalah-masalah yang terjadi berkenaan dengan
gambaran suku bangsa kita, ya. Mungkin nanti problemnya ada di bahasa tadi salah satunya, ya. Problemnya mungkin di tarian. Kenapa anak-anak remaja lebih banyak menyenangi tarian eta geuning naon namanya teh yang Korea teh? K-pop. K-pop ya. Dengan tariannya, dengan nyanyiannya, dengan musiknya, dengan drakornya. Ya, sehingga membentuk fandom-fandom K-pop gitu ya. Nah, itu kan kalau itu dibiarkan, generasi muda, generasi milenial lebih mencintai budaya luar, jangan-jangan nanti budaya kita sendiri akan punah, ya, bahkan tergeser oleh budaya-budaya yang berasal dari luar, ya. Nah, itu misalnya dilihat dari seni dan budayanya. Kemudian lihat dari peralatan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi sekarang ini, peralatan-peralatan itu sudah lebih canggih kan? Misalnya, siapa yang tidak mengenal rice cooker? Ya, anak-anak sekarang lebih mengenal rice cooker daripada seeng, langseng, ya. Dulang. Siapa yang masih mengenal seeng? Seeng tahu? Seeng? Nggak ada yang tahu ya seeng. Tempat menanak nasi yang di atasnya ada asepan. Asepan teh yang kayak kerucut tuh. Yang suka dibikinin awug geningan, suka diasepan. Yang pakai bambu bukan, Bu? Nah, itu yang pakai bambu. Asepan. Kalau seeng yang terbuat dari itu logam, ya. Ada yang terbuat dari kuningan, ada yang dari aluminium, ada yang dari baja, ya. Yang bentuknya gini, kayak tubuh perempuan, seret, dia gitu ya. Suka ada di tukang awug ya Bu, itu di tukang awug. Nanti kalau Anda pergi ke jalan-jalan ke gazebo, tak suka ada, ya. Seeng yang sedang ngulub awug ya, bukan ngulub, nyupan awug ya. Nah, dulu menanak nasi itu pakai seeng atau pakai langseng. Tuh di Indramayu masih banyak. Sok nanti kita ke Indramayu ya, ke Arif. Jalan-jalan. Termasuk langseng. Dulu menanak nasi itu di langseng ya, di langseng. Setelah berasnya di ini dulu, di karihan dulu, disimpannya di dulang ya, dulu mah ya Bu Mirna ya. Kalau nenek orang tua dulu mah gitu, kalau mau ngarihan itu di dulang biar nasinya lebih enak gitu ya. Nah, nasi yang asli dimasak di seeng atau langseng yang pakai asepan itu lebih enak dibanding dengan nasi rice cooker. Ya. Bahkan sekarang penelitian menunjukkan bahwa nasi yang ada di rice cooker karena dia dipanaskan terus, itu ternyata tidak baik bagi kesehatan sebab gulanya tinggi. Nah, Ibu ingat nih konsep orang tua dulu Ibu, kalau siang-siang tuh kita pulang sekolah, so katanya sekarang makannya sangu poe gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu apa itu sangu poe. Sangu poe itu nasi yang sudah dingin karena dimasaknya pagi-pagi, disimpanlah di boboko. Boboko itu tempat menyimpan nasi ya, Bu Mirna. Tahu boboko? Tahu, Bu. Tahu ya, boboko. Nah, jadi disimpannya di situ. Nah, jadi makannya itu makan sangu poe. Ya disebutnya teh sangu poe. Sangu nasi yang sudah dingin karena dimasaknya pagi-pagi. Ternyata menurut ahli gizi, sangu itulah, nasi yang dingin itulah yang bagus untuk kesehatan badan sebab kadar gulanya sudah merendah. Ya. Nah, sedangkan nasi yang disimpan terus-menerus di magicom atau rice cooker itu adalah tidak bagus karena kandungan gulanya lebih tinggi. Nah, cek ibu tehnya ternyata orang-orang tua dulu, hebat ya ilmunya ya. Hebat ilmunya, ya, hebat ilmunya.
Bahkan orang-orang yang diabetes, nah ada teman ibu diabetes ya suaminya, itu kalau mau makan itu nasinya teh disimpan dulu di kulkas. Si nasinya menang dimasak di rice cooker teh disimpan dulu di kulkas cek ibu teh. Kumaha tuh eta teh dingin meureun. Itu teh justru menurut ahli gizi mah untuk mengurangi kadar gula. Karena orang Indonesia mah kalau tidak makan dengan nasi teh belum makan ya orang Indonesia. Iya. Anda sudah makan lepet 2 piring. Sudah makan belum? Belum makan dari pagi. Tadi naon? Cuma lepet ya. Lepet kupat tahu eta mah, bukan nasi. Nah, itu orang Indonesia. Anda sudah makan belum? Belum. Padahal tadi sudah makan bacang 15. Belum makan ya. Karena itu mah belum, bukan nasi katanya. Nah, jadi memang itu ada hal-hal yang menjadi permasalahan ya. Nanti kita jadikan semacam ini ya, pemecahan masalah base case ya, berkenaan dengan gambaran suku bangsa ya, yang dimana di dalam aspek-aspek etnografi itu ada berbagai macam problem ya. Problem yang sebetulnya sekarang ini dengan berkenaan dengan etnografi, etnopedagogi, kita mengeksplorasi lokal knowledge ya, local wisdom untuk dijadikan basis atau praksis pendidikan kita ya. Nah, misalnya tadi yang nasi aja bisa dijadikan pendidikan untuk kesehatan kan, landasan pendidikan kesehatan. Bagaimana mengkonsumsi sesuatu yang tidak hilang gizinya tapi menguntungkan bagi tubuh, gitu ya. Menguntungkan bagi tubuh. Contoh ini ya, kenapa orang Sunda senang lalap? Kenapa orang Sunda senang lalap? Orang Sunda ada anekdot kalau ada orang Sunda mau dijamu, simpen we orang Sunda mah di kebon ya, bere we sambal. Nanti juga dia metik sendiri lalap-lalapannya ya. Jadi orang Sunda itu pasti pada umumnya senang lalap gitu ya, senang lalap. Sehingga sok perhatikan orang-orang Sunda itu kulit-kulitnya itu bagus-bagus sebab banyak memakan sayur ya, banyak memakan sayuran. Ternyata kalau ibu perhatikan dengan budaya Korea ya, ibu pernah nih Neng Mirna waktu itu ikut nggak waktu ke Korea? Alhamdulillah ikut ibu. Nah kan kita kalau di restoran tuh kan ada yang bakar-bakar ya Bu Mirna. Iya. Misalnya daging dibakar, ikan dibakar. Nah di sampingnya kimchi itu ada daunan ya kan Bu Mirna ya? Iya, ada kimchi juga ya Bu. Selalu ya. Selalu ada kimchi. Nah si daun-daunan itu dihamparkan, terus si daging yang sudah dibakar disimpan digulung ya, digulung tuh sama daun. Cek ibu teh itu mah hampir mirip dengan orang Sunda. Tapi kalau orang Sunda mah dicocol kena karena sambal, bukan karena daging ya. Nah, sama ininya bentuk daunnya mah ya, lalap-lalap gitu ya. Nah, kenapa sekarang orang-orang Indonesia khususnya generasi milenial lebih menyukai junk food ya? Makanan-makanan sampah. Kalau menurut ahli gizi, junk food itu makanan sampah. Makanan-makanan siap saji. Ya. Padahal kalau kita lihat dulu, orang-orang tua kita itu lebih banyak mengolah makanan dari alam. Ya. Dari alam. Sayuran, gitu ya. Sayuran segar, ya. Lalap-lalapan, ya. Ada yang diacarkan, ada yang dioseng-ongseng, gitu ya. Ada yang di sayur kuah dan sebagainya. Tapi sekarang generasi sekarang lebih menyukai junk food. Siapa yang tidak kenal naon eta teh anu aya chicken nanti ya? California fried chicken, Kentucky chicken, apalagi Texas chicken. Naon eta teh BW teh? Wendy's mungkin. Wendy's ya. Pokoknya segala merek barat ya, segala merek barat. Padahal
Di kita pun kaya dengan ayam-ayam yang bervariasi, ya, sebagai kekayaan pengetahuan, ya, kekayaan pengetahuan. Coba di Indramayu ada ayam apa? Kalau di Sunda kan ada ayam pepes, ada ayam goreng, ada ayam bakar. Di Indramayu ada ayam apa? Di Indramayu ada ayam bumbu kuning tuh, Bu. Semacam dibikin kayak ikan gombiang tuh, Bu. Oh, ayam bumbu kuning. Ada ayam apa lagi? Ada ayam itu, Bu, namanya bekas seman, Bu. Ayam bekas seman. Wes, tapi ya. Sudah jam 11 ini enak nih untuk kalau dimakan. Iya, Ayam Bu. seman, ayam bumbu kuning. Ada ayam apa lagi? Udah Bu, sama Bu, hampir sama. Bu. Menonjol ya. Iya Bu. Di Cirebon, wong Cirebon ada ayam naon eta wong Cirebon. Wong Cirebon ada ayam apa? Ayam di Cirebon tuh ayam apa ya? Depa, Tata, tahu nggak di Cirebon ayam apa, Depa? Coba. Kalau nggak salah ada pedesan gitu ya di Cirebon tuh. Oh, itu entok. Pedesan. Oh, entok. Oh, entok pedesan. Ayam pedesan belum ya? Belum nemu sih, Bu. Ada. Belum nemu. Ada. Tapi pasti ada. Iya. Cuma bisa. Anda nggak tahu namanya, ya. Terus ada di Palembang ada ayam apa? Ibu, sebari ngambil dulu baterai. Palembang ada ayam apa katanya? Biasanya Kalau pindang untuk ayam mungkin. Pindang, ayam dipindang gitu ya? Iya, Ibu. Ayam, ya, di Palembang ada pindang ayam. Ya. Di Jawa Tengah ada pindang apa? Ada pindang apa? Ada ayam apa? Di sini ada sampai ke sini ya. Ada ayam Tuharti, itu dari Jawa ya. Oh, iya. Ada ayam Mboberet ya. Ada ayam naon? Ada dedang dari Sumbawa, dari Lombok. Dari Lombok ayam Taliwang ya. Itu ada ayam nelongso katanya, Bu. Ayam nolongso, kasihan tuh ayam sampai nolongso. Digimanain itu ya? Ada ayam nolongso. Mungkin di Aceh ada ayam sampah atau ayam tangkap ya. Wah, kalau Anda ke Aceh ada tuh ayam tangkap atau ayam sampah. Ayam kerupuk tak ada ya. Dari Dwi Arif ada ayam kerupuk. Di Palembang, di Padang ada ayam pop. Mungkin nanti di Papua ada ayam jazz mungkin ya. Nah, di Palembang, di Padang ada ayam pop, ayam gulai, ya. Oh, berbagai jenis ayam. Tapi sekarang generasi sekarang itu lebih menyukai ayam yang tadi, ya, ayam-ayam yang junk food. Kalau Ibu perhatikan tuh ya di BEC, di mana-mana itu ngagunduk ya di McD. Apalagi McD sudah bekerja sama dengan saha eta teh selebritisna, saha eta teh yang berlomba-lomba membeli bungkusnya ayam. BTS, BTS, ya, sampai rela-rela ngantri gitu. Cek Ibu teh rek bari naon etanya, teh beli eta, beli kardus BTS, masya Allah. Nah, ini banyak nih, ada teman Anda menyatakan ayam uning, ya, ayam uning, ayam kuning, ayam uning, ayam nanas, ayam kerupuk, ayam longso, ya. Oh, di Indramayu masih banyak yang memakai itu, Bu, naon? Ayam naon, Neng? Nah, mungkin namanya Anda nggak tahu, ya. Nah, ini juga menjadi hal yang ini. Kenapa remaja sekarang lebih menyenangi misalnya ayam-ayam yang berasal dari luar negeri, ya, mereknya dari luar negeri yang tadi kita sebut chicken itu belakangnya, ya. Ada Wendy's, ada McD, ada Texas, ada California, ada macam ragam lah, ya.
dibanding dengan tadi ayam betutu ya, pepes ayam, ayam madu ya, ayam goreng ayam, gulai ayam pop, ayam jess ya, ayam uning dan sebagainya, ayam-ayam tadi ya. Nah, itu juga permasalahan yang harus dipecahkan ya dari tataran etnografi misalnya ya. Pada masyarakat kontemporer, generasi milenial lebih menyukai yang seperti itu. Kenapa? Ya, ada apa? Memang itu daya tarik tersendiri ya. Atau lebih enak. Malahan kalau Ibu lihat ayam-ayam yang gitu memang di dalamnya teh basah ya. Malah Ibu pernah beli itu masih ada darahnya gitu ya di dalamnya teh, kata Ibu teh ya. Nah, seperti itu. Sini juga di itu teh di naneng eta di Gerlong aya ning ayam jago, ayam namanya teh. Yang si Aana teh disukai oleh mahasiswa geuning karena murah meriah tapi enak. Rajanya ayam geuningan. Ayam naonnya namanya teh lupa. Nah, nanti kita sembari membicarakan etnografi, karena etnografi itu ada gambaran banyak ya. Anda mungkin bisa ambil salah satu aspek sehingga mendalam, gitu ya. Meskipun memang secara etnografi itu kerangka penggambaran etnografi itu menunjukkan 7 unsur kebudayaan universal, ya. Tapi kita munculkan masalahnya yang nanti base case ya. Untuk dipecahkan salah satu aspek misalnya ya. Bu Mina mungkin ini bisa bisa menjadi inovasi di dalam pembelajaran etnografi dan etnopedagogi ya. Tidak hanya memperkenalkan tapi diangkat juga problem-problem yang harus kita pecahkan ya berkenaan dengan penggambaran etnopedagogi. Termasuk juga dalam pengobatan, coba kita lihat perhatikan. Sekarang sudah banyak pengobatan tradisional yang kembali back to nature, ya, back to nature, menghindari obat-obat kimia, sebab obat-obat kimia itu ternyata adalah racun bagi tubuh kalau terlalu over, ya, tubuh kita menerima kimia, zat-zat kimia, ya. Sekarang sudah ada alternatif dengan perkembangan ilmu etnoscience ya, khususnya di dalam pengobatan bahkan di kedokteran itu digali beberapa sumber daya alam yang akan dijadikan obat. Anda pernah melihat di tayangan televisi misalnya orang Papua? Ini Neng Iren coba betul atau tidak? Ibu pernah lihat tayangan di Papua? Orang Papua ada yang mengobati dengan daun yang ininya kayak jari 5 gitu ya. Daunnya itu kayak jari, warnanya hijau. Kemudian kalau mau diobati itu dia disimpan di punggung yang si sakit. Kemudian dijilat dan itu akan mengeluarkan darah. Neng Iren, apa itu namanya Neng Iren? Iren nggak tahu Ibu. Oh, nggak tahu ya. Nah, beda. Jadi kayaknya mungkin di daerah lain Ibu yang daun itu. Kalau kita tanya Neng Iren ada pengobatan apa di sana? Obat yang dijadikan obat dari sumber alam Papua? Ada Ibu satu daun, tapi itu daunnya jarang di sini. Itu kalau pas malaria gitu minumnya itu langsung sembuh gitu Bu. Naon tah namanya daun apa Neng? Daun samiroto Ibu. Sambiloto? Samiroto. Oh, samiroto. Apakah sama dengan orang Jawa ada sambiloto ya? Beda mungkin ya. Samiroto gitu ya, Neng? Iya, Ibu. Di gimana dimakan gitu atau dididihkan atau gimana? Ditaruh di gelas terus siram air panas ke dalam gelasnya terus ditunggu aja Bu sampai daunnya itu kayak menghijau sekali gitu Bu terus diminum. Jadi daunnya airnya, ditaruh di air. Tapi airnya tetap bening, nggak menghijau. Ikut ini menghijau Ibu. Oh, Soalnya kena daun kan Jadi airnya pun jadi berwarna hijau. Itulah daun samiroto gitu ya, Neng? Obat malaria? Iya, Ibu.
Nah, obat malaria. Nah, itu pengobatan tradisional ala Biak, ya. Kemudian Ibu juga pernah dibawa Neng, bahkan dikasih oleh Bupati Teluk Wondama ya, yang sekarang mah sudah meninggal dunia, Pak Albert. Ibu pernah dikirim itu ketika ke Teluk Wondama, dikirim oleh-olehnya itu sarang semut. Neng tahu sarang semut? Tahu Ibu. Nah, sarang semut. Luar biasa itu sarang semutnya. Padahal dia tempat rumahnya semut, ya. Tempat rumahnya semut. Nah, Ibu pernah diberi yang ini, yang itunya, yang apa Neng? Masih rumahnya gitu ya. Kayak buah gitu ya. Nah, dibawa dari sana, belum dipotong-potong, belum jemur. Nah, setelah di Bandung sama Ibu teh dibelah. Itu semut Papuanya keluar ya. Semut Papuanya itu keluar. Terus ada yang menggigit, minta ampun sakitnya teteh ya si semut teh. Semut Papua lebih sakit daripada semut Bandung ya. Karena mungkin di sana tinggalnya di hutan-hutan ya, jadi lebih ganas gitu. Nah, ternyata sarang semut ini memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan ya. Nah, seperti hal-hal yang seperti itu. Kemudian di Papua ada juga ini buah merah ya Neng ya? Buah merah. Merah. Nah, buah Atau merah. biasanya disebut kawir juga Ibu. Namanya kawir. Oh, kawir. Kawir beda dengan buah merah? Sama-sama Bu, cuman ada dua penyebutannya, jadi biasa disebut kawir, terus disebut juga buah merah gitu Bu. Oh, ada yang menyebut buah merah, ada yang menyebut kawir. Kawir. Ya? Obat apa itu teh Neng? Itu buat nambah darah gitu Bu. Jadi yang kurang darah biasanya makan itu, nambah darahnya. Oh, bagi yang darahnya rendah mungkin ya, kurang darah, anemia gitu ya. Itu yang menyebut matoa. Matoa untuk apa? Buah matoa. Tadi ada yang ini buah matoa dari Papua. Untuk apa? Di Indramayu. Di Indramayu ada obat buat bengkak Bu, namanya naon Beras kencur. Beras kencur ya, beras kencur untuk bengkak. Memang ini sudah sudah tersosialisasikan pada umumnya di wilayah Jawa Barat ya. Kalau yang memar-memar itu memang dengan beras kencur ya, dengan beras kencur. Bahkan Ibu dulu ya waktu kecil, ibunya Ibu itu suka membuat kue beras kencur. Nah, kalau sekarang mah kue ini ya, Bu Mirna, kue semprit ya. Yang diperecetkan tuh semprit ya, yang semprit ya. Nah, kalau dulu mah Ibu bikinnya kue beras kencur, jadi dibikinin dari tepung beras ya, pakai kencur, pakai jahe, kalau mau warnanya ada warna jadi pakai kunyit sedikit. Nah, terus dioleni pakai garam juga ya supaya ada rasanya. Dioleni pakai air, terus dibuat kue gitu ya. Kuenya itu masih ingat bulat, terus di dalamnya teh dilengkungkan, jadi dia membentuk kayak kue kancing ya. Nah, dijemur di matahari sampai kering. Nah, nanti kalau sudah kering mau dimakan kayak kue truk gitu, atau diseduh gitu ya pakai madu. Nih itu cek Ibu mah sangat luar biasa ya. Mungkin anak sekarang tidak mengenali kue-kue yang manis-manis kan yang sekarang mah. Kalau dulu waktu kecil Ibu disuguhinya itu kue-kue yang sangat bagus untuk tubuh, sekaligus sarapan. Sarapan itu bisa karena ada tepung berasnya ya, tepung berasnya. Nah, ini sengaja Ibu eksplorasi lebih dahulu untuk melihat pada Anda bahwa ternyata gambaran etnografi kita dari aspek-aspek etnografi khususnya berkenan dengan tadi kebudayaan ya, baik itu dari makanan, minuman ya, sangat beragam ya, termasuk minuman mungkin. Siapa yang tidak tahu di Jawa Barat itu ada yang minuman untuk dingin, misalnya bajigur, bandrek ya. Ada yang untuk panas, misalnya cendol,
apa itu teh yang dari daun hijau teh? Cincau ya, cincau. Cincaunya orang Sunda beda dengan cincaunya orang Cina yang hitam ya. Ada cincau, ada sirup ya. Sirup dalam hal ini es campur ya. Dulu ibu menyebutnya sirup itu ya, padahal es campur. Es campur oyen gitu ya. Wah, dan makanan yang melimpah. Mungkin di Jawa ada wedang jahe untuk kedinginan ya. Yang ininya mungkin ada es dawet, ada es apa dan sebagainya. Nah, nanti kita akan eksplorasi ya, nanti dalam tugas-tugas kelompok nanti kita presentasikan permasalahan yang terjadinya apa, di samping Anda membelajarkan kepada sesama, kepada generasi kini yang bisa itu diupload, bisa diupload ya di YouTube, dan itu akan menjadi sosialisasi, bahkan menjadi wahana pendidikan bagi generasi-generasi kini yang tidak tahu gitu ya. Ada yang mau ditanya kembali sebelum kita ini? Ibu belum kepada materi ya, Neng Mirna. Ibu hanya mengeksplorasi dulu sehingga Anda ketika oh ini loh ya, Anda berbicara etnografi ada etnos ya, etnik ya, suku bangsa. Jadi etnografi itu gambaran tentang suku-suku bangsa ya. Gambarannya apa yang akan digambarkan? Yang mengenai tadi ya, keseluruhan yang berhubungan dengan 7 unsur kebudayaan universal ya, yang nanti kalau di dalam kerangka Kuncaraningrat ditambahkan pakai latar belakang terjadinya masyarakat tersebut serta latar belakang sosial budayanya gitu ya. Ada yang mau ditanya kembali? Silakan. Yang akan didiskusikan. Nah, atau yang punya pendapat. Rizky Wisudanto dari mana? Pasti dari Jawa. Dari Bandung, Bu. Oh, dari Bandung. Silakan, ada yang menjadi problem berkenaan dengan etnografi, terutama bergambaran suku-suku bangsa di kita. Menurut AA. Mungkin ya yang tadi sudah dibahas aja, mungkin itu yang sebagai problemnya kayak mengapa dengan banyaknya variasi makanan, misalnya makanan misalnya di daerah Sunda kan banyak sekali makanan yang ya bisa dibilang lebih enak gitu. Kenapa anak-anak zaman sekarang atau anak-anak mungkin di bawah kita, angkatan yang di bawah kita itu lebih menyukai makanan-makanan yang ya mungkin dari luar gitu. Mungkin Dari AA sukanya makanan apa tuh? Jujur sih termasuk saya juga sih, Bu. Ya, kadang suka makan yang hal-hal berbau junk food juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhenti sih makan yang junk food. Kenapa berhenti? Apa alasannya? Ibu mendengar. Ada apa ya? Aduh. Pokoknya ini mah sebagai prestasi aja sih, Bu. Jadi saya pas selalu makan banyak junk food baru menyadari bahwa saya mendapatkan penyakit hipertensi. Jadi dari situ langsung berhenti gitu. Berhenti ya. Jadi sudah sadar diri ya. Yeah. Karena ada penyakit yang menghinggap. Hipertensi ya. Yeah. Nah, jadi hati-hati karena begini ya, makanan itu akan menjadi darah ya. Darah itu kalau tidak tersirkulasikan dengan baik di dalam tubuh ya, dan produk dari darah itu makanan yang tidak baik, maksudnya begini, kalau lemaknya terlalu tinggi, nanti juga produksi lemak dalam darahnya banyak ya. Kemudian misalnya banyak sering memakan hal-hal yang membahayakan juga akan berimpact pada tubuh kita sendiri. Untung Arizki sudah menyadari ya sebelum terlambat, karena
darah tinggi juga luar biasa. Kalau terjadi pembuluh darah pecah bahaya juga ya. Nah, pembuluh darah pecah bahaya. Mungkin ibu yang sudah umurnya tidak muda lagi ya, makanan itu mungkin harus lebih protektif ya, dijaga. Mungkin Anda juga ini yang masih 20-an, 18-an ya, 21-an, mungkin perlu juga secara preventif ya, makanan apa yang berguna bagi tubuh, makanan apa yang tidak berguna bagi tubuh ya. Karedok leunca tamening oge cenah karedok leunca cek riadoh mah ya. Nah, karedok leunca semeriwing, karedok bukan leunca yang sayur-sayur juga semeriwing. Ampas kecap dan kumaha yang hitam ya. Nah, banyak sekali ya makanan-makan khas Bandung, peuyeum Bandung. Asal jangan peuyeum puan ya, peuyeum Bandung ya. Peuyeum Bandung, colenak, jagung bakar ya, seblak. Tahu riwayat seblak? Anda tahu seblak riwayatnya? Nah, itu cerita ya dengan lahirnya inovasi seblak. Asal muasal kemunculan seblak, sudah semua merasakan seblak? Nah, insya Allah kalau yang ada di Bandung pasti suka makan seblak ya. Pertama kali ibu mendengar seblak itu di daerah Bandung ya. Kalau di luar Jawa ini asal usulnya sejarahnya asal usulnya seblak itu terjadi sekitar tahun resesi krisis moneter. Krisis moneter yang paling ini 98 ya, 98. Nah, itu terjadi krisis moneter di mana rupiah pernah menembus 20.000 waktu itu. Nah, ibu-ibu orang Banjaran tuh ini berkreativitas, punya inovasi di dalam hal menyajikan makanan yang enak tapi murah, tapi membuat kenyang ya, membuat kenyang, murah, terjangkau karena memang rupiah sedang jor-joran ya. Sedang naiknya minta ampun ya. 20.000 $1. Nah, orang di sana mencipta apa yang disebut seblak, yang asalnya seblak itu sederhana dari kerupuk Kerupuk direndam jadi bekah kan, mengembang. Terus pakai bumbunya cengek, cabai rawit, sama kencur, sama garam. Mungkin yang suka pakai Royco, pakai Royco sedikit. Kalau yang nggak suka mah nggak apa-apa ya. Pakai gula putih. Nah itu dimasak, dibuat lauk pauknya nasi. Sehingga itu akan mengenyangkan ya. Jadi sebetulnya kalau menurut gizi mah karbo itu ya, makan karbo nasi jeung karbo deui kerupuk gitu ya. Tapi daripada tidak mungkinnya tidak ada dengan sangunya, lebih baik itu dikreatifkan oleh ibu-ibu. Nah, ibu pada waktu itu kelanjutan dari peristiwa itu, ibu teh tahun 92 teh ibu teh lagi hamil yang pertama kali. Jadi karena ibu mabok hamil, terus ibu teh ditawari sama keponakan ibu, mau coba seblak nggak? Nanti makannya teh suka gini, gitu ya, jadi seblak gitu ya. Nah, apa itu seblak teh, binatang apa cek ibu teh? Makanan enak. Nah, ibu baru mencicipi itu tahun 92. Ya. Seblak baru sederhana, cengek, kencur, kerupuk gitu ya. Jadi rasanya juga rasa gitu aja, tapi enak, kencurnya kerasa gitu ya. Nah, sekarang ada inovasi baru seblak perseblakan ya. Inovasi baru, pakai sosis, pakai bakso, pakai ceker, pakai sayur ya, pakai tahu, pakai siomay, segala ada ya. Termasuk juga ada yang pakai ikan ya, pakai daging. Ini seblak ala inovasi baru yang sudah dimodif ya. Sudah dimodifikasi, bahkan bumbunya menjadi merah merona seperti bumbu Korea ya.
Nah, ini adalah inovasi-inovasi baru dalam produk makanan yang berasal dari kearifan lokal masyarakat di dalam mengatasi krisis moneter yang terus berinovasi terus-menerus, ya. Bahkan sudah go internasional teh seblak teh ya. Di seluruh lapisan Nusantara mah sudah terkenal, ya. Di Bengkulu ada seblak yang dari Bandung, Sinabu enak teh. Di Kalimantan Ibu kalau berwawancara dengan teman itu buti orang Garut teh ya. Nah, jadi seblak Bandung dengan seblak di sana itu berbeda. Karena mungkin beda koki, beda rasa ya. Nah, seblak orang Bandung itu mantap ya. Nah, itu juga bisa diinovasi, diperkenalkan pada dunia. Termasuk Ibu pernah melihat di Arab Saudi waktu Ibu ibadah haji kan banyak TKW yang berdagang tuh. Karena mereka diperbolehkan oleh majikannya untuk ibadah haji, ya kalau yang majikannya bager. Nah, dia itu sebari dagang. Dagangnya itu dagang bala-bala. Ternyata di Saudi Arabia tidak hanya orang Indonesia yang senang bala-bala teh, orang Timur Tengah juga menyukai bala-bala. Ya, orang Garut kan banyak nanti. Bahkan dipromosikan oleh Udin, ada di situ teh ya, Mang Udin. Dulu mah adanya teh deket Pasar Seng, Bu Mirna ya, si Udin teh. Si Udin teh orang Garut, sok cenah lamun lalapar ka Udin ka dieu. Kalau teu mawa duit teu nanaon, sok ka Udin armam cing warareg isuk mun balik deh ka dieu mawa duit ka Udin. Nah, cek si Udin teh ya. Di situ makanan beraneka warna ya. Makanan khas Sunda dan itu disukai oleh orang-orang Timur Tengah sekalipun. Tidak hanya orang Indonesia, ya. Sebab koki-koki di sana juga banyak yang berasal dari orang Jawa Barat. Jadi rasanya udah rasa Sunda gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kekayaan alam kita termasuk lokal knowledge ya, pengetahuan lokal, kearifan lokal dalam bentuk masyarakat melalui kontak ya, kontak by fisik sekarang ataupun melalui medsos itu bisa diperkenalkan kepada dunia untuk bisa counter culture terhadap gelombang Korea ya, gelombang Amerika ya. Nah, kita juga harus sebagai budaya kita harus diperkenalkan untuk counter culture ya. Mengcounter budaya-budaya asing yang menyerbak ke kita gitu ya. Sehingga sekarang generasi muda pengen tahu nih, ada kan sekarang yang pengen tahu tadi situ di apa nih di Cilaki gini di dekat gedung sate di sebelah situnya dekat Taman Lansia ada rumah makan baru yang menawarkan konsep seperti dulu namanya teh apanya teh dengan ayah hawu ya. Ayah di atas hauna teh ada jagung ding narempel gitu ya. Jagung yang dulu mah untuk benih diikat ya, ada apa terus mengambil sendiri oh iya teh hawu teh seperti ini, makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Sunda dulu dan itu sangat laku ya, sebab sekarang mereka lebih sadar untuk kembali ke alam yang sebetulnya lebih enak ya, lebih enak dulu teh ya makanannya teh kalau menurut lidah ibu sekarang ya, tapi tidak tahu dengan lidah milenial sekarang ya, karena lidah milenial sekarang kan lebih dekatnya teh dengan naon eta teh Neng, makanan Korea teh geuning naon, ramen ya, terus teh naon eta teh nu bangsa tepararuguh teh. Kalau lidah ibu mah tidak begitu paham ya, kalau lidah generasi milenial itu lebih ke sana ya. Ada yang mau Neng, ini ada yang bertanya apakah kita 2 SKS atau topoki, Cina topoki ya. Topoki itu nu bumbunya merah ya. Bumbunya merah dari kue beras ya. Ya. Kita juga ada sebetulnya mah dari beras ya. Ada naon eta teh? Cireng, ciolok ya. Iya. Apa deh itu deh? Belum naon eta Neng? Nasi belum beras teh naon?
ketan ya, ketan. Oh, ketan. Ya. Ketan bakar kan gitu ya. Ada terus yang ulen ya. Itu kan Ya. dari beras ya, dari beras-beras, ada yang dari beras ketan, ada yang dari beras biasa. Ada awuk juga dari beras. Ada yang dari aci, misalnya cireng, cilok ya, cirol, gurandil, kue klepon, garanat muncrat ya, jiwel, wah. Iya sekali. Ibu mah nggak mau cileh mah. Gurilem. Gurilem deh apa? Kerupuk ya? Kerupuk. Kerupuk edun, gurilem. Ya. Kenapa disebut edun? Sebab pabriknya teh namanya menamai kerupuk gurilem itu kerupuk edun. Ya dulu ibu waktu ingat kecil kalau jajan kerupuk itu teh kerupuk edun. Kerupuk lada. Galendo, tadi ada yang galendo. Gurilem terang. The best bukan nama makanan Indonesia teh ya. Ibu ini suka begini ya. Cek ibunya, kalau Anda tahu nggak sungai sungai terpanjang di dunia tahu? Apa sungai apa? Arya, apa sungai apa yang terpanjang di dunia? Sungai Nil, Bu. Nah, Sungai Nil. Sanu sudah ke sana ke Sungai Nil? Lihat Fir'aun, ada yang sudah ke Sungai Nil? Sudah atuh gitu, ningali dinu bacaan, gambar ya. Udah ke sana. Kita mah rekreasi virtual gitu ya. Kan sudah ya sekarang mah kalau rekreasi virtual gampang. Mau lihat Sungai Nil ya. Nah, kebetulan alhamdulillah Ibu sudah ditakdirkan ke Sungai Nil ya. Tahun 2007 berarti sudah berapa tahun yang lalu ya? 2007 tak Ibu pernah ke Sungai Nil. Cek Ibu tehnya, ya Ibu mah napak tilas untuk melihat sejarah Nabi Musa. Ya, sebab di pinggirnya Sungai Nil itu diorama, tapi dioramanya teh diorama asli, ada orangnya ya. Dari mulai si Nabi Musa dihanyutkan sampai Nabi Musa jadi raja. Ya. Itu ada dioramanya dan dipraktekkan oleh orang langsung. Termasuk cara membuat makanan orang Mesir itu di sana ditinggalikan. Nah, ketika Ibu ini ya, kan sena Ibu kalau ini harus menyeberang ya, harus ngasaan lah nyebrang Sungai Nil. Tapi di dalamnya teh akan disuguhi makan siang. Makan siangnya ala makanan-makanan Mesir ya. Jadi Ibu teh dah yang nyobaan ya, Ibu teh masuk ya, walaupun mayar. Hayang ngasaan kapal pesiar mewah berlayar di Sungai Nil, sungai yang bersejarah gitu ya. Kita teh sebelum makan teh disuguhi, sebelum makan dan setelah makan teh masih tetap disuguhi dengan tarian perut. Ya, tarian perut itu tarian khas Mesir yang memang laki-lakinya baruni ya, si ini teh dari atas ke bawah teh bunyi gitu ya. Perempuannya dibuka satu persatu. Jadi tinggal tinggal BH dan celana dalamnya gitu ya. Alah cuk Ibu teh ya teh kumaha ya. Kok jadi begini, begindang? Di situ teh kan banyak yang ini ya. Banyak yang ada orang Cina, ada orang Eropa. Nah, laki hidung belang nyarat toh ya dideket-deketin gitu ya, dipoto gitunya api-apinya padahal mah nggak taunya hati-hatinya mah. Cek Ibu teh gini ya Allah, ini teh kumahanya lamun si perahunya teh dilabuhkan, cek Ibu teh dijumpalikeun nya. Ya digeusna rongton nu kararieu cek Ibu tehnya. Ibu teh ayu teh ditingali katingali atuh da nya. Maknya Ibu mengeupeun kieu nya kan aneh. Gusti cek Ibu tehnya itu kumaha nih, pengen cepat ini. Nah, Ibu suka berpikir gini. Ini orang Mesir yang hanya punya tarian perutnya, terus hanya punya Sungai Nil, dia mampu merekrut wisatawan sedemikian dahsyat gitu ya dari mancanegara. Apalagi kita, Anda tahu nggak? Sungai yang membelah benua Asia dan benua Afrika. Anda tahu nggak? Tidak tahu? Sungai terpanjang di dunia mah tadi ada yang menjawab Sungai Nil. Anda tahu nggak sungai yang membelah Asia dan Afrika?
Cikapundung. Nah, Sungai Cikapundung di Bandung di Jalan Asia Afrika itu kan sungai yang membelah Asia dan Afrika. Oh, iya bener juga ya, Bu ya. benar Iya Ibu juga ya, Bu. Iya, itu teh sungai bersejarah kan? Bukan awalah Ishak, betul ya, itu teh kenyataan. Bukan hoax itu namanya. Nah, sungai yang membelah Asia dan Afrika. Kenapa ya si Ibu teh orang Bandung tidak mempromosikan Bandung dengan mengolah sesuatu yang sebetulnya ada ininya, ada sejarahnya juga kan di Asia Afrika itu. Tahun 55 mampu mendatangkan negara-negara dunia untuk konferensi Asia Afrika kan gitu. Kan di situ ada sungai itu. Sungainya teh kotor, lecek, bau ya. Kenapa tidak disulap, jreng menjadi sungai yang bersih? Ya. Terus atau di dalamnya teh kalau tidak bisa lalayaran mah dibuat perahu-perahu kecil atau perahu-perahu yang unik yang mempertontonkan, memperdagangkan misalnya makanan tradisional, kesenian tradisional, kebudayaan tradisional khususnya Jawa Barat. Cik ibunya ini suka berpikir gitu ya, terinspirasi oleh Sungai Nil waktu itu. Sigana hebat ya Indonesia, Jawa Barat khususnya. Ya. Oh, di sana itu. Oh, ini kan bisa bercerita tuh ini. Itu juga kan Sungai Nil juga bercerita tentang si Firaun dan Nabi Musa kan gitu. Nah, ini juga diceritakan bagaimana terjadinya konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh seluruh dunia. Padahal Indonesia pada waktu itu masih 10 tahun baru merdeka, 45 kan? Tapi sudah dipercaya oleh dunia. Ya, untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Ya. Nah, mungkin itu salah satu upaya bagaimana Anda mempromosikan ya gambaran etnografi ya, baik itu makanannya, kebudayaannya, keseniannya, bahasanya, bukan dinodai. Ya. Bahasa Sunda sudah bagus kalau dipleset-plesetkan, ya. Nah, bahasa yang sudah punya makna, punya arti, kadang suka diselorohkan kan gitu ya. Seperti kieunya ada gini orang-orang Sunda yang menyelorohkan bahasa di kalangan generasi alay itu gini ada. Mungkin Anda bisa mencontoh, Ibu mah bukan generasi alay, Ibu mah generasi kolonial ya. Biasanya di generasi milenial ya. Di ini. Ya, mungkin nanti Bu Mirna kita ini kita kan 2 SKS ya, Bu Mirna. Iya, Ibu ieu teh gentos SKS nanti kan biasa nama tilunya, Bu. Aya teh janten Sebab ini teh karena di kurikulum baru mata kuliahnya SKS-nya dirurut teh dikurangi. Oh ya. Dikurangi berkenaan dengan combine dengan MBKM. Oh, ya. siap. Jadi mata kuliah inti prodi disimpan di semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Dan 6, 7 itu untuk MBKM. Ya. Ya. Jadi memang banyak yang dikurangi. Termasuk ya. yang etnografi dan etnopedagogi. Iya. Di jadwal Ibu kelas Prof Dadan masih 3, berarti harus direvisi mungkin ya Bu, nanti di spotnya diperbaiki lagi gitu. Jadi 2 SKS. 2 SKS ya Bu. Iya. Berarti 100 menit ya Bu sampai 100 menit. Jadi nanti mungkin kita bagi untuk teori beberapa pertemuan ya. Saya tersampaikan dulu. Nah, nanti kita base case-nya memunculkan apakah gambaran etnografi plus ya problem-problem yang dihadapi ya, yang dihadapi berkenaan dengan eksplorasi penggambaran etnopedagogi, termasuk juga mungkin nanti bagaimana permasalahan berkenaan dengan etnopedagoginya. Contoh misalnya, bagaimana sih membelajarkan anak-anak sekarang suka resep makanan Indonesia yang berbasis sayuran misalnya ya. Karena kalau kita lihat sayuran Indonesia itu melimpah ya. Melimpah. Nah, bagaimana cara supaya itu menjadi praksis pendidikan ya, etnopedagogi misalnya dalam mencintai
makanan sehingga menyehatkan badan, ya. Sehingga kan dia punya sikap untuk memilih dan memilah gitu ya, makanan mana yang baik untuk tubuh, makanan mana yang tidak baik untuk tubuh tidak dipilih gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga praktik pendidikan kesehatan kan? Praktik pendidikan kesehatan dalam keseharian. Gitu mungkin ya, Neng. Kalau tidak ada pertanyaan dari Ibu, mohon maaf mungkin di pertemuan pertama Ibu agak panjang karena Ibu ingin lebih kenal dengan Anda karena Ibu baru ya masuk ke kelas angkatan Anda. Jadi Ibu belum melihat wajah-wajahnya. Sekarang Ibu sudah bisa melihat ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kita semua tetap ada dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Iya. Izin Bu, mungkin selanjutnya mau membahas teknis penugasan ya Bu, berkaitan dengan base case tadi. Mungkin nanti akan diminta mahasiswa untuk menampilkan unsur budaya berkaitan dengan apa yang ada di daerahnya begitu ya Bu ya, mungkin seperti itu. Bu Sitinya udah out ya. Iya, jadi mahasiswa sekali. Oh ya Bu. Halo? Mangga Neng dilanjut. Iya, mangga Ibu. Hatur nuhun Ibu. Iya, mahasiswa sekalian, jadi nanti dalam beberapa pertemuan awal akan disampaikan dulu materi-materi seputar etnografi Indonesia dan etnopedagogi ya. Nah, sambil jalan Anda nanti penugasannya kelompok saja ya, karena ini 2 SKS. Nanti untuk penugasan individunya akan didiskusikan lagi Ibu dengan Bu Siti begitu ya. Nah, untuk penugasan base case tadi mungkin Anda bisa nanti dengan kelompok memilih salah satu unsur ya khas dari daerah Anda. Silakan, saya dalam satu kelompok itu ada beberapa, Anda berasal dari beberapa daerah, silakan disepakati mau mengangkat dari unsur budaya apa dari daerah mana begitu ya. Itu silakan supaya nanti kita di sini semua mengenal unsur budaya original apa sih yang ada di daerah Anda masing-masing yang mungkin kita semua belum mengetahui begitu ya, sehingga nanti sama-sama di sini kita bisa belajar gitu ya. Nah, betul ya tadi banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Siti, mulai dari bahasa ya sebagai salah satu unsur, 7 unsur kebudayaan universal, bahwa bahasa ibu itu betul ya sangat penting. Tadi dicontohkan juga oleh Bu Siti ketika misalnya di penyampaian menggunakan bahasa Sunda ya, anaking hidup anakingnya Ibu justru langsung bahasa Sundanya mah nyentuh gitu ya, langsung kena gitu ya ke hati. Beda kalau diucapkan dengan bahasa bukan bahasa ibu atau bukan bahasa bahasa kita, bahasa asli kita ya, bahasa daerah asli kita, mungkin tidak akan terlalu kena di hati gitu ya, nyentuh teh kena di hati, translatannya ya bahasa Indonesianya. Kalau ada yang belum paham bahasa Sunda, ya jadi bahasa ibu itu ada rasa bahasa yang tidak bisa diwakilkan oleh bahasa Indonesia gitu. Jadi justru kalau Ibu ya, Ibu pribadi justru selama di UPI inilah banyak belajar lagi gitu ya, meskipun Ibu orang Sunda, tapi ketika di UPI lah mengabdi di UPI banyak belajar, oh ternyata ini salah ya bahasa Sundanya, misalnya untuk ke yang lebih tua ada kosakata yang berbeda gitu ya antara kepada yang sebaya, kepada yang lebih tua itu. Nah, mudah-mudahan juga Anda nanti setelah kuliah di UPI gitu ya, menjadi lebih paham meskipun Anda bukan orang Sunda, karena kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya.
sebaiknya paham gitu, di mana bahasa di mana Anda menuntut ilmu gitu ya. Masa kuliah misalnya nanti 4 atau sampai 5 tahun Anda di Bandung tidak bisa sama sekali bahasa Sunda, kan rasanya kok gimana ya gitu ya, masa sih nggak mau belajar sedikit-sedikit gitu ya. Di samping bahasa ibu sendiri, bahasa ibu Anda sendiri, maksudnya bahasa daerah Anda sendiri tidak boleh dilupakan. Misalnya tadi ada yang orang Bojonegoro ya, tetap harus digunakan supaya tidak lupa ya. Biasanya kita lupa karena tidak menggunakan gitu. Nah, itu mengenai salah satu unsur saja ya, baru satu unsur bahasa begitu ya. Kalau kita dengar kasus yang kemarin yang anggota DPR itu justru lucu ya, kok bahasa daerah digugat gitu ya, dikritik. Karena sekarang kan justru ada Hari Bahasa Ibu ya, di mana itu adalah sebuah pengakuan bahwa bahasa ibu itu memang penting gitu. Jadi kok anggota DPR tidak peka gitu ya terhadap isu-isu yang sekarang mulai kembali lagi ke kita harus tahu kita dari mana asalnya begitu ya. Memang penggunaannya memang harus disesuaikan ya, bahasa daerah, bahasa ibu begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda misalnya Anda orang mana tadi, Palembang ya, harus bukan total ya, minimal tahulah bahasa gitu ya, bahasa daerah Anda sendiri di rumah ya. Kalau bisa digunakan ya itu lebih baik ya, daripada misalnya Anda bahasanya satu begitu ya, kan bahasa daerah itu memperkaya diri kita juga, pengetahuan kita begitu. Kemudian untuk penugasan ya, nanti teknisnya mungkin akan Ibu share via WA grup atau via PJ ya. Sementara bentuk tugasnya itu secara garis besar adalah mencari unsur-unsur budaya original dari Indonesia ya, yang memang representasi dari daerah Anda sendiri. Maksudnya kalau misalnya mau menampilkan jamu gitu ya, ya Anda harus menguasai bagaimana mulai dari pemilihan bahan baku ya, kemudian sampai menjadi minuman yang bisa diminum begitu. Nah, itu mutlak harus diketahui, dikuasai, sehingga tidak hanya bentuk tulisannya saja dalam makalah, tapi juga nanti kami, Ibu dan Bu Siti, akan meminta visualisasi ya, harus divisualkan, dan nanti visualisasinya harus di-share, diposting di YouTube misalnya, seperti itu ya. Harus berapa kelompoknya nanti kita lihat sesuai dengan misalnya pertemuan pemberian materi selesai di pertemuan berapa. Nah, nanti kita rancang, Ibu akan rancang kiranya berapa kelompok yang memadai untuk menampilkan case base ini ya, unsur-unsur budaya berdasarkan kasus-kasus ini, sampai nanti perkuliahan ini bisa berakhir begitu. Sampai akhir perkuliahan itu akan bisa menunjang berapa kelompok, nanti kita akan lihat ya pembagiannya begitu. Pembagian kelompoknya itu harus dibentuk berapa kelompok, kemudian sampai ke pertemuan berapa, teknisnya bagaimana, nanti Ibu akan share via WA group atau via PJ begitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Tadi selayang pandang tentang etnografi Indonesia dan etnopedagogi sudah disampaikan ya oleh Ibu Siti. Mudah-mudahan menggugah Anda semua untuk lebih eksplor lagi tentang jati diri kita gitu ya. Misalnya jangan sampai Anda
orang Sunda misalnya, tapi lebih suka ke makanan Korea, sedangkan makanan-makanan Sundanya sendiri Anda sama sekali belum pernah mencicipi, itu kan jadi aneh gitu ya. Masa sih nggak tahu gitu. Nah, ini perlu tahu, perlu dicoba gitu. Jangan sampai orang luar yang nanti lebih paham atau malah mengklaim. Nah, kalau udah diklaim kita ngamuk-ngamuk ya. Padahal mungkin karena tidak dipedulikan, maka orang lain yang memperdulikan. Nah, itu mungkin ada kesalahan kita juga ya di situ, seperti itu. Nah, ini kenapa kameranya ditutup semua ini ya? Tadi dibuka. Nah, ada pertanyaan dulu tidak sampai sini? Kita sampai 11.20 ya kalau 2 SKS ya. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Minggu depan, kalau kita lihat di spot, ini agendanya adalah kita akan mulai masuk ke materi ya, mengenai sebetulnya tadi sudah disinggung ya oleh Bu Siti, pengertian etnografi, mungkin nanti akan lebih lengkap lagi, lebih komprehensif lagi, masuk ke definisi dan tujuan ya. Silakan Anda membaca-baca dulu sebelum kita kuliah di minggu depan. Referensinya juga banyak sekali. Ini di spot sudah Ibu sudah Ibu posting ya, sudah Ibu entry beberapa referensi. Silakan Anda pilih yang memang bisa Anda baca, bisa Anda peroleh gitu ya, buku-buku atau referensi ini. Bebas silahkan, tapi yang biasanya menjadi buku intinya adalah dari James Bradley gitu. Tapi kalau misalnya, Bu, saya pakai buku selain James Bradley, boleh saja gitu ya. Silahkan, karena itu nanti akan semakin kaya ya ilmu kita jika referensi yang kita baca juga bervariasi seperti itu ya. Jadi untuk minggu depan silakan dibaca dulu mengenai tadi pengertian dan tujuan etnografi. Ya, kalau misalnya cukup waktunya kita juga akan masuk ke metode, karakteristik dan kerangka etnografi ya, langsung ke pertemuan 2 karena memang seharusnya ini udah masuk ke pertemuan 2 ya. Begitu mungkin ya. Jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga. Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dulu pertemuan mata kuliah etnografi ya, etnografi etnopedagogi pertemuan 1 hari ini. Terima kasih atas segala atensi Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu dan Ibu Siti ya dalam penyampaian. Kita bertemu lagi Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kalau mau bagi kelompok silahkan ya, guys. Aku mau nanya deh, mumpung masih banyak kan di sini. Jadi kan tadi itu Arya nanya ke Ibu, kan kalau di